Halo sobat bonsai dimanapun berada, khususnya penggemar bonsai loa. Apakah teman-teman masih ingat dengan video yang satu ini, yang berthumbnail seperti di foto ini? Nah, sekarang lihatlah hasilnya teman-teman. Nah, inilah hasilnya. Setelah 8 bulan dilakukan penanaman, beginilah hasil akarnya teman-teman. Ini seharusnya sudah bagus karena 8 bulan tidak dilakukan pergantian media, ada keterlambatan pergantian media, makanya akarnya sedikit terlambat membesarnya. Nah, sekarang kita cek perakarannya dan sekaligus melakukan pergantian media. Mari ikuti proses selengkapnya. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri kondisi daunnya sudah sangat tidak subur teman-teman. Daun-daunnya agak pucat. Inilah ciri-ciri tanaman loa yang sudah terlambat pergantian media. Beginilah akarnya kalau kita melakukan budidaya stek teman-teman. Akarnya muter tumbuhnya, namun jika cara steknya benar. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya ini, teman-teman bisa simak videonya di video saya yang lain yang berthumbnail seperti foto di samping. Teman-teman bisa ikuti videonya. Bagi teman-teman yang belum tahu mempunyai atau membuat akar loa seperti foto di thumbnail itu, teman-teman silahkan simak videonya. Ini sengaja saya buatkan agar teman-teman yang belum tahu membuat akar loa seperti foto di thumbnail itu juga bisa mempunyai akar loa yang bagus. Semoga video-video saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, jika melakukan pergantian media, sebaiknya teman-teman menggunakan air seperti ini. Namun karena kondisi air saat ini kurang deras, maka nanti akan saya bongkar. Jika kita menggunakan air seperti ini, maka posisi akarnya masih tetap bagus teman-teman. Beginilah teknik pergantian media yang baik menurut pengalaman saya, agar tanaman loa kita tidak terlalu stres. Namun karena kondisi airnya kurang bagus, kurang keras, maka terpaksa nanti saya akan membongkarnya teman-teman. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah melihat video saya saat menanam loa ini, apakah teman-teman masih ingat saat itu saya menggunakan media bekas? Itulah salah satu penyebab keterlambatan dari pertumbuhan loa ini. Jadi media bekas itu tidak bagus kita gunakan teman-teman. Oke, untuk video yang satu ini mohon jangan di skip teman-teman, karena saya akan menunjukkan dua contoh hasil dari budidaya stek jika cara steknya benar. Simak videonya sampai habis agar teman-teman tahu hasil dari budidaya stek. Oke teman-teman, inilah media yang bagus menurut pengalaman saya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat sendiri
Ini adalah pupuk kotoran sapi yang sudah seperti tanah. Inilah yang bagus untuk media loa menurut pengalaman saya. Karena kalau kita hanya menggunakan pupuk kandang, kita lebih jarang nyiramnya teman-teman. Kalau teman-teman punya waktu yang banyak untuk mengurus bonsai, teman-teman bisa menggunakan media yang lebih poros. Karena kalau medianya lebih poros, teman-teman memerlukan penyiraman yang lebih sering. Jika waktu teman-teman terbatas, teman-teman boleh gunakan pupuk kandang. Kalau menggunakan pupuk kandang, kita cukup 1 kali sehari, sudah cukup untuk penyiramannya teman-teman. Tapi tergantung juga dengan banyaknya daun-daun. Kalau daun-daunnya banyak, medianya sedikit, teman-teman lebih sering membutuhkan penyiraman. Oke teman-teman, jangan beranjak dulu ya, karena saya akan tunjukkan hasil kedua dari budidaya stek, agar teman-teman lebih yakin dengan teknik yang dahulu saya buatkan tutorialnya. Nah, ini adalah contoh yang kedua teman-teman. Contoh dari hasil budidaya stek. Mari ikuti prosesnya agar teman-teman tahu bagaimana hasil perakaran dari budidaya stek. Nah, untuk tahap ini kita harus mensortir akar-akar yang menyilang teman-teman, agar tidak berseliweran. Kita luruskan yang agak menyilang, agar kedepannya perakaran loa kita bisa seperti di foto saya yang tadi saya tunjukkan. Beginilah tekniknya. Kita rapikan perakarannya kembali sebelum kita menanamnya, agar kedepannya kita tidak perlu menata akar lagi. Buat teman-teman penggemar loa yang baru menemukan channel saya ini, jika ingin tahu perkembangan dari bahan bonsai loa ini, teman-teman silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari penanganan bahan bonsai loa ini. Perfect. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri, akarnya juga muter keliling dan hampir merata. Pada tahap ini kita perlu melakukan pemupukan ekstra agar perakarannya lebih cepat membesarnya teman-teman. Kita juga perlu melakukan pengelosan di atasnya agar akarnya lebih cepat membesar. Oke, setelah teman-teman tahu hasil dari budidaya stek, apakah teman-teman tidak ingin membudidayakan loa? Kalau begini hasilnya, tulis di kolom komentar. Salam satu hobi dari Gianyar, Bali.